Bayangin lo lagi duduk sendirian di kamar. Lampu remang, malam mulai turun. Dan ada satu suara kecil dari dalam diri yang selama ini lo hindari. Kenapa hidup gue nggak pernah benar-benar maju? Bukan karena lo malas, bukan karena lo bodoh, bukan karena lo kurang usaha. Kadang, jawabannya ada di tempat yang bahkan nggak pernah lo coba lihat lagi. Masa kecil. Tempat di mana pikiran lo dibentuk tanpa persetujuan lo. Tempat di mana luka pertama kali ditanamkan tanpa lo sadari. Tempat di mana cara lo memandang uang, rezeki, dan nilai diri lo mulai terdistorsi sedikit demi sedikit. Dan luka-luka kecil itulah yang terbawa hingga hari ini. Bagian 1, seorang anak yang belajar takut pada uang. Gue mau ceritain sesuatu, bukan kisah orang lain. Ini mungkin kisah lo, tapi selama ini lo pura-pura lupa. Ada seorang anak, dia tumbuh di rumah yang selalu penuh suara tegang. Uang kita kurang terus. Bulan depan gimana? Coba kamu itu hemat. Jangan boros. Orang miskin harus sadar diri. Suara-suara itu masuk ke kepala anak itu setiap hari. Dan tanpa disadari, sesuatu dalam dirinya mulai terbentuk bahwa uang selalu kurang, bahwa dunia berbahaya, bahwa kesalahan kecil bisa membawa bencana, bahwa dirinya bukan seseorang yang layak untuk memiliki banyak. Anak itu belajar takut meminta, takut bermimpi besar, takut dianggap beban. Sampai akhirnya dia tumbuh menjadi dewasa, menjadi lo yang sekarang. Dan luka itu nggak hilang. Luka itu berubah jadi pola hidup. Lo kerja keras tapi selalu merasa kurang. Lo dapat uang tapi cepet banget hilangnya. Lo punya kesempatan tapi selalu ragu. Lo ingin naik level tapi sesuatu dalam diri bilang, lo emang pantasnya segini aja. Tanpa lo sadari, lo hidup berdasarkan luka masa kecil, bukan berdasarkan potensi lo sendiri. Bagian 2, uang itu netral, luka lo yang mengotori. Banyak orang kira masalah uang itu soal gaji, peluang, atau kondisi ekonomi. Padahal, masalah uang pertama-tama adalah masalah psikologi. Lo sadar nggak? Ada orang yang lahir di keluarga sangat miskin, tapi mentalnya kaya. Ada orang yang sudah diberi banyak modal, tapi mentalnya selalu kekurangan. Perbedaannya bukan di saldo bank, tapi di belief system, apa yang kita lihat tentang uang waktu kecil. Jadi skrip tak terlihat yang mengendalikan hidup kita di usia dewasa. Dan skrip itu biasanya berupa poverty, scarcity mindset. Mindset selalu kurang. Lo mau cari lagi, mau nabung lagi, mau bisnis lagi, tetap aja panik. 2, fear of wealth. Lo bahkan takut punya banyak, karena lo pikir orang kaya itu jahat, sombong, atau nanti dibenci keluarga. Ketiga, self-sabotage. Saat duit banyak sedikit, lo buru-buru hamburkan karena terbiasa berkekurangan. Keempat, fear of responsibility. Uang besar sama dengan tanggung jawab besar. Dan banyak yang gak siap menghadapi itu. Cerita tambahan, anak yang belajar mengalah sampai dewasa. Bayangin lo dulu kecil pengen sesuatu. Pengen jajan, pengen mainan, pengen sesuatu yang menurut lo kecil. Tapi lo dengar, uang kita gak cukup, jangan banyak mau. Kita bukan orang kaya. Di titik itu seorang anak belajar 2 hal. Pelajaran pertama, keinginan gue itu salah. Lo tumbuh jadi orang dewasa yang susah mengizinkan diri sendiri meraih kenyamanan. Pelajaran kedua, gue beban kalau minta sesuatu. Dan akhirnya lo tumbuh jadi orang dewasa yang selalu mendahulukan orang lain, tapi lupa diri lo sendiri. Lo bilang lo ikhlas, padahal lo cuma takut ditolak, takut dibilang merepotkan. Semua itu kembali ke luka masa kecil, luka yang gak lo obati. Bagian 3, hidup bukan tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana lo menerimanya. Stoikologi punya satu prinsip kuat. Kavanusti bukan terluka oleh kejadian, melainkan oleh penilaiannya sendiri. Waktu kecil, lo gak punya kemampuan memilih penilaian, makanya luka itu masuk dan membuat pola otomatis. Tapi di usia dewasa, lo udah punya kemampuan untuk melihat ulang semua itu. Stoikologi ngajarin bahwa lo harus berani melihat masa lalu dengan jujur. Lo harus berani mengakui luka, bukan lari. Lo harus belajar menerima bahwa itu bagian dari perjalanan. Lo harus sadar bahwa lo bukan lagi anak kecil itu. Lo sekarang punya kendali, bukan orang tua lo, bukan omongan tetangga, bukan trauma masa kecil. Lo, dan perubahan dimulai saat lo bilang, gue sudah cukup menderita mengikuti pola lama. Sekarang giliran gue mengambil alih hidup gue. Bagian 4, rezeki bukan trauma tapi sangka baik. Dalam Islam Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalimat ini bukan sekadar motivasi. Ini psikologi terdalam tentang rezeki. Lo tumbuh dengan prasangka buruk terhadap uang. Takut, cemas, merasa gak pantas, merasa beban.
Jadi wajar kalau yang datang ke hidup lo selalu cocok dengan prasangka itu. Bukan karena Allah pelit, bukan karena rezeki ditahan, tapi karena hati lo masih hidup dengan luka lama. Rezeki di dalam Islam turun lewat hati yang lapang, bukan hati yang ketakutan. Dan ketika lo masih membawa trauma lama, hati lo seperti rumah yang kacanya retak, sinar masuk, tapi pecah sebelum menyinari apapun. Islam juga ngajarin tawakal, percaya penuh. Syukur membuka pintu rezeki. Ikhlas melepaskan luka dan pola lama. Sabar, bertahan dalam proses penyembuhan mental. Rezeki itu bukan soal siapa yang paling kuat, bukan siapa yang paling cerdas, tapi siapa yang paling benar hatinya. Karena hati yang tenang menarik rezeki, hati yang takut menghalanginya. Bagian 5, perjalanan seseorang menyembuhkan diri. Gue mau cerita panjang yang akan jadi tulang punggung konten ini. Seorang pria bernama Raka, usianya 27 tahun, kerja keras. Hidup cukup, tapi selalu terasa kurang. Setiap kali gajian, uangnya habis cepat. Setiap mau ambil peluang, hatinya gemetar. Setiap mau mulai usaha, dia selalu nunda. Suatu malam dia merasa capek banget. Capek mental, capek emosional, capek merasa selalu tertinggal. Dia duduk, dia buka lembaran masa lalu. Dia ingat ayahnya pulang kerja dengan wajah tegang. Dia ingat ibunya sering menangis dalam diam. Dia ingat omongan, uang itu susahnya kayak naik ke langit. Kalau kamu salah sedikit, kita semua habis. Kita bukan keluarga kaya, jangan banyak mimpi. Kata-kata itu menempel di kepalanya, membentuk mentalnya, membuat dia dewasa tapi mentalnya masih anak takut. Di malam itu Raka akhirnya menangis, karena untuk pertama kalinya dalam hidup dia sadar, yang bikin dia miskin bukan uangnya, tapi lukanya. Sejak hari itu dia mulai perjalanan penyembuhan. Dia belajar maafin orang tuanya, dia belajar mengubah cara berpikir, dia mengubah pola hidupnya yang penuh ketakutan. Dia bangun rasa layak dalam dirinya. Dia belajar bersikap tenang seperti yang dia baca di buku-buku stoik. Dia mulai percaya bahwa Allah sayang sama dia, bukan menghukumnya. Dan pelan-pelan, rezekinya terbuka, peluangnya muncul, keberaniannya tumbuh. Dunia terasa lebih ramah. Bukan karena keajaiban, bukan karena tiba-tiba kaya, tapi karena dia menyembuhkan dirinya. Bagian 6, 12 luka masa kecil yang bikin lo susah kaya. 1. Selalu disalahkan ketika minta sesuatu. 2. Melihat orang tua bertengkar soal uang. 3. Dibilang, kita miskin terus-menerus. 4. Dibanding-bandingkan dengan orang lain. 5. Dibesarkan dalam lingkungan penuh ketakutan. 6. Dilabeli boros padahal cuma ingin bahagia. 7. Tidak pernah diberi ruang untuk memilih. 8. Terlalu sering disuruh mengalah. 9. Sering merasa menjadi beban. 10. Tumbuh dengan rasa malu atas kondisi keluarga. 11. Terlalu cepat dewasa karena harus bantu ekonomi keluarga. 12. Dibiasakan merasa tidak pantas dapat yang baik. Kalau salah satu ini terjadi sama lo, wajar kalau sekarang lo ngerasa berat dalam urusan rezeki, karena hidup dewasa lo berjalan dengan software lama. Bagian 7. Cara menyembuhkan diri praktis. Pertama, sadari pola lama. Tuliskan luka finansial masa kecil lo. Kedua, ganti narasi internal. Dari, gua nggak layak kaya, menjadi gua berhak atas hidup yang lapang. Di ketiga, praktek stoikologi. Pertanyaan stoik yang bisa lu tanya tiap pagi. Apa yang sebenarnya dalam kendali gua hari ini? Keempat, perbaiki hubungan dengan Allah. Ucapkan tiap malam, ya Allah, lapangkan hati saya agar rezekimu mudah masuk. Kelima, bangun keberanian kecil. Ambil keputusan kecil yang dulu bikin lo takut. Lama-lama mental lo pulih. Lo udah dewasa sekarang. Lo bukan lagi anak kecil yang harus mengalah, takut, dan menunduk. Lo boleh bermimpi, lo boleh sukses, lo boleh hidup lapang. Dan satu hal penting, kekayaan bukan soal angka, kekayaan itu kondisi jiwa. Kalau jiwa lo sembuh, rezeki lo ikut sembuh. Kalau ada satu bagian dari perjalanan panjang ini yang bikin hati lo bergeser sedikit saja, jangan biarin itu berhenti di sini. Gue pengen lo terus ada di ruang kayak gini, ruang yang bikin lo sadar, bukan takut. Ruang yang nyembuhin, bukan ngehakimi. Kalau lo ngerasa nafas baru memberi lo tempat untuk bernapas lagi, lo boleh banget dukung perjalanan ini dengan cara yang sederhana. Tekan subscribe, kasih like, dan bagiin video ini ke orang yang lo sayang. Biar makin banyak hati yang pulih bareng-bareng. Dan kalau lo punya pandangan cerita atau hal kecil yang lagi lo rasain, tulis di kolom komentar, gue baca satu-satu. Siapa tahu, dari kata-kata lo ada jiwa lain yang ikut nemuin jalannya.